Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Selamat sore, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu hadirin al-hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali bersama saya Haji Ahmad Shaleh Marwani di kajian yang ke-22. Setelah beberapa lama kita pending, kita membahas tentang puasa Ramadan. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian, mari kita mengirimkan hadiah suratul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. ثم إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الله بن عمر بن يحيى الحضرمي رحمه الله تعالى وأدم النفع وعلى علينا وعلى أهلنا على أولادنا وذرياتنا تلامذنا ببركاته وبركات علومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله حضرة مشايخ وأساتذة معهد pesantren ومشايخ وأساتذة معهد langitan رحمهم الله تعالى وأدم النفع وعاد علينا على أهلنا على أولادنا ذرياتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu hadirin al-hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Di kajian ke-22 ini kita akan membahas tentang syarat sah salat yang ke-6 dan ke-7. Beragama Islam dan berakal. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu ayyakunal musalli musliman. As-sadisu, syarat yang keenam, ayyakunal musalli, bahwa orang yang mendirikan sholat musliman adalah orang yang beragama Islam. Syarat beragama Islam menurut sebagian ulama dianggap sebagai syarat wajib, bukan syarat sah sholat. Meskipun pada realitanya memang syarat sah sholat, tapi ada sebagian ulama yang menganggap syarat wajib, bukan syarat sah sholat. Mereka beralasan bahwasanya kedudukan hukum wajib lebih dahulu diterapkan daripada pelaksanaan, apalagi keabsahan. Wajib dulu, setelah wajib baru pelaksanaan,
Setelah pelaksanaan baru ada hukum sah dan tidaknya. Turunan syarat wajib sholat harus beragama Islam mengecualikan orang kafir dengan berbagai jenisnya, baik kafir asli, zimmi, dan kafir harbi. Mereka tidak diwajibkan mendirikan sholat. Artinya dalam kehidupan dunia mereka tidak dituntut melaksanakannya. Meski demikian, dalam kehidupan akhirat mereka tetap mendapatkan siksaan karena meninggalkan sholat sebagai tambahan siksa karena tidak beriman. Begitu juga tambahan siksa tidak menunaikan ibadah haji kalau mereka kaya, tidak menunaikan ibadah puasa, dan ibadah-ibadah wajib lainnya. Sebagaimana keterangan firman Allah Ta'ala, Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 43. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Artinya, ma salakakum fi saqar? Apa yang memasukkan kamu ke dalam saqar, ke dalam neraka? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Berbeda dengan kafir harbi. Meski mereka tidak berkewajiban mendirikan sholat, tetapi mereka tetap dituntut melaksanakannya seiring tuntutan memeluk agama Islam. Kafir harbi ini orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam. Mereka dituntut untuk memeluk agama Islam, begitu juga ada tuntutan untuk melaksanakan sholat. Penggolongan kafir dalam Islam, yang pertama al-muharibin, yaitu kafir harbi. Al-muharibin adalah orang kafir harbi di mana mencakup seluruh orang musyrik dan ahli kitab yang boleh diperangi karena menampakkan permusuhan dan menyerang kaum muslimin. Kafir harbi ini mencakup semua non-muslim, baik musyrikin, orang-orang yang agamanya tidak bersumber dari kitab langit, bukan dari wahyu, ataupun ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Semua, termasuk juga ateis, komunis yang memusuhi umat Islam, mengajak berperang Islam, ini disebut dengan kafir harbi. Golongan ini boleh diperangi apabila mereka telah menampakkan atau menyatakan perang terhadap kaum muslimin terlebih dahulu. Yang kedua, al-zimmah atau kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang kafir yang membayar jizyah, jaminan yang dipungut tiap tahun sebagai komitmen atas ketundukan mereka pada hukum Islam dan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Jadi orang-orang non-muslim yang tinggal di negeri umat Islam, mereka ini kafir zimmi. Golongan inilah yang paling banyak memiliki hak atas kaum muslimin dibandingkan dengan golongan selainnya. Karena mereka hidup di negara Islam, tunduk pada hukum Islam, dan di bawah perlindungan dan penjagaan kaum muslimin dengan sebab jizyah yang telah mereka bayarkan. Yang ketiga, al-mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang memiliki kesepakatan perjanjian damai dengan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Mereka tidak ditinggal di negeri orang Islam, di negeri yang lain, tapi tunduk kepada pemerintahan Islam. Mereka berhak mendapatkan pelaksanaan perjanjian dari kaum muslimin dalam waktu yang sudah disepakati, selama mereka tetap berpegang pada janji tanpa menyalahinya sedikit pun, tidak membantu musuh yang menyerang kaum muslimin, serta tidak mencela agama Islam. Dan yang keempat, al-musta'man. Kafir musta'man adalah orang kafir yang mendapatkan jaminan perlindungan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Bapak, Ibu hadirin al-hadirat yang berbahagia, orang-orang yang murtad
tetap berkewajiban mendirikan sholat selama masa murtadnya. Artinya ketika dia murtad selama 10 tahun, selama 10 tahun dia wajib melaksanakan sholat, tetapi sholatnya tidak sah. Sehingga ketika sudah kembali memeluk agama Islam, mereka wajib mengqadha sholat yang mereka tinggalkan selama masa murtad. Murtad 10 tahun, sholat selama 10 tahun wajib dia qadha. Beban kewajiban itu tetap diberlakukan sebagai upaya pencegahan kaum muslimin dari tindakan murtad dan pemberatan hukuman kepada orang-orang yang melakukannya. Ini ada efek jerah. Jangan sampai ada umat Islam yang murtad. Dan juga sebagai pemberatan kepada orang-orang yang pelaku murtad, agar yang lain tidak coba-coba melakukan tindakan ini. Tidak demikian dengan orang-orang kafir asli, artinya orang-orang yang belum pernah memeluk agama Islam. Ketika memeluk agama Islam, mereka tidak diwajibkan mengqadha sholat yang ditinggalkan selama masa kafir. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan beban syariat kepada mereka setelah memeluk agama Islam dan memotivasi mereka untuk memeluk agama Islam. Dan ketika mereka telah memeluk agama Islam, segala amal kebajikan yang tidak memerlukan niat yang pernah mereka lakukan, seperti sedekah, bersilaturahmi, memerdekakan budak, dan lain-lain, akan diberikan ganjaran pahala. Hal ini berdasarkan dengan firman Allah, Quran surat Al-Anfal ayat 38. Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Artinya, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, iyantahu yughfar lahum, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka ma qad salaf, tentang dosa-dosa mereka yang telah lalu. Wa iyaudu, dan jika mereka kembali lagi, faqad madat sunnatul awwalin, sungguh akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang yang terdahulu. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. As-sabi'u ayyakuna aqilan. Syarat sah salat yang ketujuh, bahwa orang itu harus berakal. Seseorang yang sudah balik, baik sebab telah berumur 15 tahun, telah mengalami menstruasi, atau telah mengalami mimpi keluar mani, dan dalam keadaan berakal, disebut mukallaf. Siapa mukallaf itu? Yaitu orang dewasa yang telah berkewajiban menjalankan syariat agama. Itu disebut mukallaf. Dalam perjalanan usia, sebelum memasuki fase baligh, seseorang manusia akan memasuki fase tamyiz. Apa itu tamyiz? Yaitu suatu keadaan di mana seorang anak telah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan lain sebagainya. Batasan tamyiz untuk bocah kecil itu adalah kemandirian. Hal ini dapat diketahui dalam keseharian sebagai berikut. Yang pertama, makan dilakukan sendiri, tidak perlu lagi disuapi. Yang kedua, minum dilakukan sendiri, tidak perlu diminumi. Yang ketiga, istinja dilakukan sendiri, kita buang hajat, air kecil besar dia bisa istinja sendiri. Yang keempat, mandi dilakukan sendiri. Dan yang kelima, memakai pakaian, celana maupun baju dilakukan sendiri. Kalau sudah seperti ini, berarti anak itu sudah tamyiz. Seorang anak yang telah masuk fase tamyiz, maka ia diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang mampu ia kerjakan. Akan tetapi, ibadah-ibadah tersebut bukan berstatus wajib atas dirinya karena mereka belum baligh.
Fal majnunu was-sabiyyu alladzi lam yumajiz la salata alaihima wa la yasihhu minhuma. Fal majnunu adapun orang gila, was-sabiyyu dan bocah kecil, alladzi lam yumajiz yang belum tamyiz, la salata alaihima tidak berkewajiban salat atas mereka, wa la yasihhu minhuma dan juga salat mereka tidak sah. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Santun dan Maha Penyayang terhadap hambanya. Sebelum seorang insan mencapai usia di mana ia telah sanggup menjalankan ibadah dengan sempurna, yaitu pada usia baligh, maka Allah tidak akan memberikan beban-beban syariat kepadanya. Terlebih bila orang itu tidak berakal, gila atau tidak sadar, maka lebih patut lagi untuk tidak diberikan beban syariat dengan alasan bahwa mereka bukan orang-orang yang ahli dalam niat. Dari sini dapat diketahui bahwa semua ibadah yang dikerjakan oleh anak-anak yang telah mencapai usia tamyiz itu sah, karena mereka telah memiliki akal yang sempurna yang dapat membedakan dan mengetahui mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Sedangkan anak yang belum sampai pada usia tamyiz dan tidak berakal, semua ibadahnya tidak sah. Karena dalam kondisi seperti ini mereka tidak mempunyai niatan yang sahih. Kesimpulannya, unsur baligh dan berakal adalah syarat wajib beribadah, sedangkan unsur tamyiz menjadi syarat sahnya ibadah. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian dan terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر العظيم استغفر العظيم استغفر العظيم الحمد لله رب العالمين حمد شاكرين حمدا ناعمين حمدا حلالا طيبا مباركا في حمدا يافي نعمه مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.